Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat datang, selamat bergabung rekan-rekan mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya, Heru Prasetyo sebagai tim pengampu dari mata kuliah Stilistika. Rekan-rekan, perjalanan kita kali ini akan mengarungi samudra stilistika kognitif. Materi yang dibilang mudah juga tidak, dibilang susah juga tidak. Tapi bagaimanapun juga, kata kuncinya tetap terkait dengan permainan gaya bahasa atau bahasa figuratif yang kalian kerap temui di dalam sebuah karya sastra. Kata kunci itu ya, ada metafora, ada metonim. Nanti kita bahas lagi ya. Tetap saksikan video ini bersama saya, Heru Prasetyo. Rekan-rekan yang saya banggakan, di materi ini kita akan bicara tentang stilistika kognitif. Materi yang saya bilang di awal tadi adalah materi yang terbilang mudah iya, susah juga iya. Karena bagaimanapun juga materi stilistika kognitif ini adalah bagian dari materi terkait dengan tata bahasa atau linguistik ilmunya ya. Nah, sebagai pengantar saya tak pernah lupa, tak pernah bosan untuk mengingatkan, untuk selalu mengajak teman-teman bila terdapat kebingungan, jika kalian memiliki pertanyaan ataupun pendapat, berikan sanggahan pertanyaan pendapat tersebut di kolom komentar di bawah ini. Ya. Atau jika kalian ingin berdiskusi, kita aktifkan grup WhatsApp grupnya. Jadi jangan sepi melompong. Ya Pak, baik Pak, udah kayak main SimSimi ya. Oke. Ingat, malu bertanya, sesat di jalan. Banyak yang nanya malu-maluin Pak. Ya, bercanda. Silakan tanya-tanya. Kalau misalnya saya tidak bisa jawab, ada Pak Kafi Nazarudin. Mari kita lanjutkan materi ini. Di awal saya sempat singgung bahwa bicara tentang stilistika kognitif maka tidak akan pernah lepas dari linguistik kognitif, karena ini adalah reaksi terhadap aliran sebelumnya, yaitu tata bahasa generatif. Nah, ini yang akan kita bahas terkait dengan fenomena bahasa. Fenomena bahasa yang terjadi di masyarakat ketika kalian berbincang, berdiskusi, ngobrol dengan teman sebaya ataupun yang lainnya, terjadi karena ada penyebab atau motivasinya teman-teman. Sehingga untuk mengamatinya, untuk memahaminya, dilakukan dengan cara menggunakan berbagai pengetahuan, hasanah, dan wawasan kalian. Maksudnya seperti apa? Ketika kalian berdiskusi tentang unila, disebutkan tentang unila, maka wawasan kalian, pengetahuan kalian akan memunculkan, atau kalau misal bicara tentang LCD proyektor, di otak langsung terproyeksi gambaran tentang unila. Ada rusa, ada kolam renang, ada GSG, ada kantin, ada segala macamnya terkait dengan unila. Maka hasanah itu yang akan kalian gunakan sebagai pedoman untuk berbicara atau berdiskusi terhadap lawan bicara kalian. Nah, bicara tentang linguistik kognitif ataupun stilistika kognitif, teori ini adalah menekankan pada proses atau menggambarkan pada proses sebagai suatu model berpikir melalui tata kerja seperangkat aturan dan jaringan otak. Yes, ini teori, kalian mesti pusing. Sederhananya seperti ini, tadi seperti kata saya bilang. Ketika saya menampilkan gambar terkait dengan unila, foto terkait dengan unila, khususnya rektorat, maka kalian akan terproyeksikan di otak kalian adalah terkait dengan seluruh hal yang kalian ketahui tentang unila. Rusanya, wanitanya, perpustakaannya, kantinnya, rektornya, Pak Karomani, atau mungkin Pak Eko, atau apa saja yang ada di benak kalian. Maka ketika saya menyebut unila, hal itu yang terproyeksi, gitu. Semua hal tentang unila akan termunculkan. Nah, itulah sebenarnya intinya. Lalu tokoh-tokoh linguistik itu siapa aja? Banyak, tapi hanya 3 yang akan saya munculkan, yaitu Ronald W. Langecker, George Lakoff, dan Mark Johnson. Kalian bawah. Nah, ini dia yang tadi kita bahas, ada tata bahasa generatif dan tata bahasa generatif dan linguistik kognitif. Kalau tata bahasa generatif, kuncinya adalah di proses gramatikalisasi atau kemampuan berbahasa objek kajiannya. Jadi kalau bicara tentang tujuan adalah tata bahasa secara universal. Sementara terkait dengan linguistik kognitif, objek kajian itu adalah penampilan, kemampuan berbahasa. Penampilan berbahasa, language performs. Kalau tata bahasa generatif, language kompetensi, kemampuan berbahasa. Akhirnya atau tolak ukurnya, kemungkinan berterimanya kalimat. Jadi gini, ketika kalian bicara tentang tata bahasa generatif, maka mau tidak mau bicara tentang kaidah, struktur, pola. Tapi kalau linguistik kognitif,
Tujuan di akhir adalah kemungkinan berterima kalimat. Intinya adalah lo ngerti apa yang ngomongin nggak? Seperti itu. Contoh, ketika saya mengatakan, hai, Anda, Fulan, apakah sudah makan siang? Pasti akan dijawab, sudah Pak, saya sudah makan siang. Secara tata bahasa, strukturnya lengkap. Kalau di di linguistik kognitif, maka fokusnya adalah pesannya. Hai Fulan, yuk makan siang. Dijawab oleh Fulan, ayo Pak. Mengapa dia demikian? Karena ketika ada tawaran atau ada kalimat yang tersusun, yuk makan, maka terdefinisi atau tergambarkan atau dimaknai sebagai Pak Heru nanya, lalu Pak Heru ini mau ngajak loh. Jadi lebih baik jawab, yuk lah gitu. Kuy, gasken gitu. Jadi tujuannya udah beda ya. Yang satunya terkait dengan tata bahasa, struktur, kaidah, yang satunya terkait dengan bagaimana keberterimaan dari proses komunikasi itu terjadi. Nah, linguistik kognitif itu memandang bahwa makna suatu kata, terutama dalam polisemi, tidak muncul begitu saja. Ada yang memotivasi dan melatar belakanginya. Apakah karena perkembangan zaman, perubahan sosial, ilmu pengetahuan teknologi, sehingga munculnya makna baru itu pasti ada pendorongnya. Contoh paling sederhana, kata mencium. Kata mencium ini awalnya dimunculkan ketika teman-teman membutuhkan suatu kata yang terkait dengan indera. Bauan. Mencium bau durian, mencium bau keringat, mencium bau parfum yang wangi. Tapi ternyata kekinian bergeser waktu, kata mencium itu tidak hanya berkait dengan yang namanya indera bauan. Tertulis ada mencium kening. Ketika kalian berangkat, ya, sun kening dulu sama mama, papa. Gitu. Nggak boleh sama yang beb, nggak boleh. Belum, nggak boleh. Bahkan perkembangannya digunakan untuk kalimat mencium perbuatan serong. Ini kan jelas tidak ada kaitannya dengan indera bauan. Tapi bagi kaum wanita mengendus bahasanya, menemukan kegiatan serong ini, kegiatannya seperti yang mengendus si guguk tadi, dicium. Ada nggak gelagat yang ganjil? Maka digunakan kata mencium. Artinya apa? Pemaknaan kata tersebut mengalami perluasan sesuai dengan situasi, kondisi, dan konteks di mana ia digunakan. Sehingga maknanya pun akan menjadi tidak seperti ketika ia dilahirkan. Ia tidak dilahirkan. Seperti kata leksikalnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya di kamus katanya seperti itu maknanya, tapi ternyata dimaknai ulang menjadi lebih luas. Nah ini dia. Stilistika kognitif ini adalah sebagai sebuah studi baru menggabungkan ilmu kognitif, psikologi, dan linguistik digabungkan dengan studi sastra tentunya ya terkait dengan stilistika. Maka diharapkan atau diasumsikan mampu menjawab pertanyaan tentang sastra yang belum terjawab sebelumnya, khususnya terkait dengan tataran bahasanya. Karena stilistika kognitif ini interdisipliner, gabungan dari berbagai ilmu pengetahuan, maka pendekatan sastra ini mengambil banyak bentuk dan pergi ke berbagai arah. Terbukti bahwa psikologi kognitif dan linguistik kognitif memberikan pengaruh terhadap kritik sastra. Lalu bagaimana menggunakan stilistika kognitif ini? Fokusnya tetap pada gaya bahasa. Nah, karena gaya bahasa ini merupakan objek kajian retorika yang banyak sekali ragamnya, maka dalam kajian ini hanya dikenalkan dua, yaitu metafora dan metonimi, terkait dengan bahasa figuratifnya tentu ya. Yang pertama terkait dengan metafora. Metafora ini adalah gaya bahasa yang digunakan untuk mengumpamakan suatu hal, A misalnya, dengan hal lain, misalnya B, karena kemiripan atau kesamaan. Nah, gaya bahasa ini umumnya dipahami bermakna metaforis, yaitu cenderung non-literal, tidak sesuai dengan kamus, kias, konotatif, figuratif, bukan arti sesungguhnya, dan merupakan sebuah perumpamaan. Nah, metafora adalah satu gaya bahasa yang menggunakan analogi dengan membandingkan dua hal dalam bentuk yang sangat singkat dan menggunakan kata bagaikan, seperti atau laksana. Teman-teman pasti pernah mengenal majas-majas yang tampil di dalam layar kalian.
Ya, seperti kalian ketahui sebenarnya majas juga banyak ya. Ada jumlahnya 60-an lebih. Banyak kok majas atau bahasa figuratif yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Tapi kita fokusnya kepada metafora dan metonimi. Nah, yang tampil di depan kalian adalah bagian-bagian dari metafora. Ada simile, sama dengan asosiasi, dan secara kognisi sama saja dengan metafora. Nah, bagian dari metafora, bagian dari metafora. Saya tidak akan menjelaskan contoh ataupun pengertiannya karena saya yakin teman-teman di SMA dan teman-teman juga menggunakan kekuatan ajaib dari gawai yaitu Google, ya pasti mencari simile itu apa ya, asosiasi itu apa. Ini silakan kalian googling. Sebenarnya seperti ini, simile itu adalah perbandingan eksplisit, asosiasi itu implisit. Nah, kalau alegori ini penggambaran, sinestesia itu adalah terkait dengan metafora dengan pertukaran indera. Nah, nanti kalian lihat, kalian cari lagi. Ada personifikasi. Nah, kalau personifikasi ini adalah metafora manusia dengan yang bukan manusia, ya kan? Eufemisme ini adalah terkait dengan penghalusan. Silakan mampir di gubuk kami, Tuan. Gue ngomongnya gubuk, nggak taunya rumahnya di Andara sono, ya nggak? Satu komplek milik dia semua. Pak, siapa itu, Pak? Itu tetangga sebelah. Ada litotes. Litotes itu perendahan diri. Kalau eufemisme itu penghalusan, misalkan kayak misalkan ya diamankan ya. Pencuri itu telah diamankan, padahal kan bukan diamankan, itu di penjara misalkan. Nah, kalau litotes itu baru perendahan ya, kebalik. Hiperbol itu berlebihan. Metonimi, nah baru penggambaran. Tapi itu dia bukan metafora. Kalau yang lainnya metafora, metonimi itu bukan bagian dari metafora. Karena metonimi ini adalah mengambil sebagian nama ciri atau nama hal yang ditautkan dengan penggantinya. Kesamaan metafora dan metonimi ini adalah sifatnya yang asosiatif, namun perbedaan terlihat jelas ya. Kalau metafora itu mengambil seluruh fitur dari ungkapan, sedangkan metonimia mengambil sebagian fiturnya aja. Oke, terkait dengan majas atau bahasa figuratif tersebut, silakan kalian gali lebih lengkap dengan jari ajaib kalian, dengan Google-nya. Silakan kalian cari. Karena itulah adalah objek kajian dari stilistika kognitif. Bagaimana kita memperhatikan gaya bahasa yang digunakan dan nantinya ketika digunakan dalam bentuk teks prosa atau teks puisi, kalian bisa menganalisis yang mana nih yang merupakan bagian-bagian yang perlu dianalisis dan dikaji dan butuh pemaknaan lebih luas karena dia bukan merupakan sebuah makna leksikal yang sesuai dengan kamus. Nah, hal ini harus hati-hati kalian lihat di dalam sebuah teks sastra. Khususnya sih sebenarnya ketika puisi ya. Puisi yang banyak menggunakan kata-kata figuratif ya. Karena larinya kan ke keindahan, larinya ke bagaimana menjadi sebuah tulisan yang enak dibaca tapi nggak biasa aja gitu loh. Nah, silakan dicari tugas puisinya mungkin gitu dan kalian analisis. Nah, karena di akhir perkuliahan kan ada bonus terkait dengan esai kritik sastranya, teman-teman. Oke, itu sesi stilistika sastra kita. Terima kasih dari saya. Pesan sponsor masih sama dengan hal yang sebelumnya disampaikan terkait dengan pencegahan protokol kesehatan COVID-19. Jika kalian pulang dari luar rumah, ya kan, silakan cuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. Kalau di luar gunakan masker, tidak berkerumun dan jaga jarak karena COVID itu masih ada. Ingat, COVID itu masih ada. Baiklah kawan-kawan, sekian pemaparan dari saya. Baiklah kawan-kawan, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas kesetiaan dan kesediaan teman-teman dalam menyaksikan materi yang saya berikan ini. Akhirul kalam, saya berharap teman-teman dapat memaksimalkannya dan mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.